Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih opung engkong emak, ya bapak tua, bapak udah, tulang, lae itu, akang abang, adik-adik semualah, semua. Senang bertemu dengan Anda melalui layar Android Anda. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah sebelum kita tidur. Kita tadi pagi sudah beraktivitas mulai pagi sampai malam, dan saat ini kita sebelum tidur mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang terdapat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Allah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tema firman Allah adalah hidup, mati dikuasai oleh lidah. Jadi kalau Anda hidupmu, mulutmu adalah harimaumu, ya. Jadi bisa mencelakakan, bisa membunuh Anda. Dan hanya dua hal lidah itu, lidah yang jahat. Ada ya, lidah yang jahat. Minggu yang lalu saya sudah berkata, saya akan bawakan beberapa kali tentang lidah ini, karena saya melihat ada banyak orang yang meninggal dunia oleh karena kata-kata yang jahat, di mana lidah yang jahat ini digerakkan oleh kuasa neraka sehingga dia berdusta. Karena dia berdusta, dihabisi. Lalu kemudian lidah yang kotor mencaci maki orang, menajis-najiskan orang. Dan kemudian orang yang dinajis-najiskan, orang yang dikata-katai, orang dicaci maki, tidak sabar, dia membunuh. Bosnya dibunuh, mantan bosnya dibunuh, dan lain sebagainya. Ada banyak hal ya yang begitu luar biasa, yang semua diakibatkan oleh lidah yang digunakan dalam kejahatan. Tapi saya mau katakan, kalau lidah kita digerakkan oleh kuasa api neraka, maka memang kita tidak bisa hentikan itu. Dan kita akan, tabiat kita, sifat kita akan terus membuat gelorah neraka, ya, membuat gelorah pembunuhan, membuat sakit hati, membuat orang-orang terluka. Dan itu bagi orang-orang yang digerakkan oleh kuasa api neraka, mereka menjadi bangga, mereka menjadi senang, mereka menjadi orang yang merasa puas. Tapi mereka tidak menyadari dampak akibat dari perkataan mereka. Lihat saja, hampir setiap hari kita bisa melihat melalui pemberitaan YouTube atau melalui pemberitaan televisi. Hampir setiap hari saya katakan, kalau Anda mau melihat, hampir setiap kali adanya pembunuhan oleh karena sakit hati, oleh karena menerima caci maki. Lidah mereka yang jahat digunakan untuk menyakiti, dan akhirnya dibuat dengan action menghabisi lawan-lawannya. Aduh, perih. Dan itu sebabnya saya mengatakan kenapa saya sangat rindu untuk membawa. Saya tidak ingin adanya pembunuhan, saya tidak ingin adanya orang-orang menggunakan mulutnya untuk kejahatan atau untuk mencaci maki orang hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Ya, ada orang-orang berkelahi ikut memanas-manasi dan mencaci maki, yang akibatnya bukan tambah baik, tambah runyam, perang, pembunuhan, perkelahian melanjut antar kampung. Dimulai dari satu orang karena mabuk, bisa antar kampung berkelahi. Mulut digunakan untuk membuat gelora api neraka. Saya mengatakan bagi orang-orang seperti ini bertobat. Tapi saya berkata, karena firman Allah katakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Jadi kalau engkau mau hidup, gunakan lidahmu secara baik. Nah, orang-orang yang menggunakan lidahnya yang baik itu seperti pohon kehidupan. Jadi orang-orang yang lidahnya digunakan dengan hal-hal yang baik, itu pohon kehidupan. Jadi orang senang saja memetik buahnya, memakan buahnya, dan senang. Ia nyaman, ia tergerakkan, dibangun, dimotivasi, merasa nyaman dengan orang itu. Karena lidah orang itu, ya, adalah lidah yang membawa kepada kehidupan, yang membawa kepada kenikmatan. Lalu kemudian lidah yang baik itu juga
lidah yang dapat dipercaya. Jadi dia tidak neko-neko, dia tidak diberikan kepercayaan lalu korupsi, tidak. Dia dapat dipercaya. Lidahnya dapat dipercaya, apa yang dikatakan itu. Jadi kalau A, B, selebihnya bagi dia adalah dosa. Tidak ada abu-abu, tidak ada kompromi di situ. Karena dia adalah orang yang punya integritas, dia dapat dipercaya. Jadi orang-orang yang memiliki lidah yang baik itu adalah orang-orang yang seperti pohon kehidupan, dia juga dapat dipercaya. Dan orang yang seperti ini juga adalah orang yang membuat damai. Ya, saya pernah melihat orang lalu bersoal, sebenarnya tidak ada masalah, tapi ada orang-orang yang memprovokasi dan akhirnya ribut, ya, ribut yang sangat luar biasa. Tetapi kalau orang-orang yang punya lidah yang baik, dia akan mendamaikan satu dengan yang lain, dan akhirnya damai, supaya semua berjalan dengan baik. Saya pernah punya keluarga yang saling sakit hati satu dengan yang lain. Kalau orang katakan itu kakak adik yang mengatakan Itano Sirara Mahita Pajupang. Jadi ya saking sudah pahitnya. Berbulan-bulan saya mendamaikan mereka, dan setiap kali saya datang ke tempat Namburu saya, Bapauda saya, lalu kemudian saya mengatakan bahwa semua apa yang mereka katakan saling, yang buruk tidak saya sampaikan, yang baik-baik saya sampaikan. Bagaimanapun sebagai kakak beradik pasti ada hal-hal positifnya, dan hal-hal positif itulah yang saya sampaikan, dan hal-hal negatif saya buang. Dan Anda tahu, saya menyaksikan bagaimana mereka saling berpelukan kemudian, dan mereka saling membawa makanan, ya, yang itunya membawa makanan, ya. Jadi ya begitu luar biasa, bertangis-tangisan sangat lama. Karena apa? Mereka berdamai kembali. Nah, lidah kita itu harus kita pakai, bukan malah memprovokasi. Lalu yang terakhir adalah lidah ini harus dibawa untuk membawa kabar baik. Katakan Injil itu, Injil kasih karunia itu, kasih Yesus, kasih Allah kepada dunia ini. Supaya apa? Supaya dunia ini mengalami perubahan, mengalami restorasi, mengalami pembaharuan. Dan kalau lidah kita ini kita pakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang murni, hal-hal yang melakukan kehendak Allah, saya yakin dan percaya kita menjadi aman, tentram di dalam dunia ini. Dan saya mau katakan kepada kita, gunakan lidahmu, lidah yang baik. Jangan gunakan lidahmu untuk hal yang tidak baik. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kau gemakan kepada hal yang jahat, engkau mengalami kehancuran. Tapi kalau kau gemakan kepada hal-hal yang baik, engkau akan menerima kehidupan. Dan pilihlah untuk melakukan kehidupan itu, sehingga di sekitar kita mengalami damai. Kalau ada persoalan-persoalan, ya marah, tapi jangan sampai mencaci maki, jangan sampai merendah-rendahkan orang. Janganlah ya marah pada apa persoalannya. Jangan sampai membinatang-binatangkan orang, menganjing-anjingkan orang, memonyet-monyetkan orang. Janganlah, itu bisa melukai. Kalau orang yang terluka, kata firman Allah, dia akan bisa menjadi puas dan beringas. Jangan. Jadi saya harus salah. Alkitab mengatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau gemakan kepada hal-hal yang jahat, engkau akan memetik kehancuran. Nah, kalau engkau gemakan kepada hal-hal yang baik, engkau akan memetik kehidupan yang abadi dan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ajarlah kami, siapapun kami, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Nangas sampai Pulau Rote, bahkan seluruh dunia Tuhan, untuk tidak menggunakan mulut kami atau lidah kami terhadap perkataan-perkataan jahat, kotor, dan dusta dan lain sebagainya yang merupakan kekejian bagi Tuhan, kenajisan bagi Tuhan, hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi lidah yang baik itu seperti pohon dapat dipercaya, seperti pohon kehidupan orang yang dapat dipercaya, mendamaikan dan suka memberikan kabar baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, sehingga Tuhan jaminan orang-orang yang melakukan ini adalah kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong semuanya agar Engkau Allah menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan.
bagi pemerintah pusat sampai daerah. Tuhan juga berkati arus nasional gereja-gereja, Tuhan berkati. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan, izinkan saya untuk mendoakan Anda. Dan ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, saya butuh Juru Selamat. Saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya percaya, saya membuka hati untuk Engkau. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dan Penguasa dalam hidupku. Terima kasih. Saat ini aku percaya saya sudah memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sakit, sungguh setiap kali saya mau mengatakan ini, hati saya terharu, mau menangis rasanya melihat penderitaan saudara-saudara. Dan saya bukan karena saya bisa berbuat apa-apa, tetapi saya yakin, yang saya percaya, Yesus mampu menolong Anda. Itu yang mampu menolong Anda, bukan saya. Tapi Tuhan mau berdoa bagi Anda. Mari, bagi engkau yang sakit apa saja, kami berdoa kepada Tuhan. Dan kenapa saya terus berdoa? Ada banyak yang belum mendengarkan, dan mungkin tidak akan pernah bisa mendengarkan, karena saya melihat dalam perkembangan di YouTube saya, orang-orang yang mendengar masih bagian kecil saja, 100 sampai 120-an orang ya, yang setiap hari mengklik. Dan ada banyak orang, itu sebabnya saya mengatakan, mari bagi Anda yang sudah mendapat berkat-berkat Allah dari dalamnya, share juga kepada yang lain, supaya yang lain juga ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa di surga, sehingga kami orang-orang percaya bersehati men-share hal-hal yang baik, memberitakan kabar baik bagi mereka, menggunakan lidah kami untuk hal-hal yang baik, memproklamasikan tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bagi engkau yang sakit, taruh di tempat yang sakit. Bagi engkau yang COVID, tumpangkan tangan di atas kepalamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi mereka-mereka yang sedang menumpangkan tangan atas mereka, sakit COVID mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari engkau Tuhan Bapa di surga menolong mereka, menyembuhkan mereka dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan mereka-mereka yang mendengarkan juga, biarkan mereka men-share bagi sahabat-sahabatnya yang mungkin sakit COVID, supaya iman mereka diteguhkan, keyakinan mereka diteguhkan, mereka tidak putus asa, mereka punya pengharapan bahwa ada tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit COVID, dalam nama Yesus segala variannya keluar dalam nama Yesus dari hidup mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, engkau sembuh, 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 sembuh. Karena itu keinginan Tuhan bagimu, kerinduan Tuhan bagimu, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat peduli kepada engkau dalam nama Yesus. Engkau yang cancer, dalam nama Yesus, yang tumor, dalam nama Yesus, engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang mau pasang ring, percayalah, periksakan dirimu ke dokter, dan imani engkau telah sembuh dalam nama Yesus. Dan engkau yang berbaring saat ini, bergerak dari tempat tidurmu, di dalam nama Yesus, sembuh engkau dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tanganmu yang tidak bisa digerakkan, dalam nama Yesus saya berkata, gerakkan tanganmu, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu, gerak-gerakkan tanganmu. Engkau juga yang lumpuh, dalam nama Yesus, gerakkan dalam nama Yesus. Engkau sembuh, engkau disembuhkan oleh Tuhan, engkau disembuhkan oleh Tuhan, engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, oleh kuasa Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau mau menyembuhkan mereka, menolong mereka. Yang buta, cerikan matamu, melihatlah engkau dalam nama Yesus. Yang tuli, kalau engkau masih tidak bisa mendengar, saudara-saudara yang bisa mendengar, yang ada di dekatnya, tumpangkan tangan atas mereka, atau taruh jari telunjukmu di telinga mereka. Dalam nama Yesus, yang mengalami
Tuhan, bisu, tumpangkan tangan. Kalau engkau masih bisa mendengar, dalam nama Yesus tumpangkan tanganmu di atas mulutmu. Roh yang membisukan, aku perintahkan kau keluar dari mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terbukalah, berkata-katalah dalam nama Yesus. Adalah kerinduan Tuhan, engkau sehat. Adalah kasih Tuhan bagimu. Percaya saja, Yesus ahli dalam membuat mujizat. Tadi pagi saya berkata, Yesus, sekalipun dia dilecehkan, tapi dia merespon dengan membuat mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mau menyembuhkan mereka. Terima kasih Yesus. Beri syukur kepada Tuhan bagi engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan. Beri syukur. Dan bagi engkau yang mau dilepaskan dari segala keterikatan dosa, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, engkau menolong mereka yang terikat dalam ikatan dosa, perbuatan-perbuatan mesum, perbuatan-perbuatan asusila dan lain sebagainya, prisek, drug, narkoba, ganja, penipuan, pencurian, kejahatan, begal dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orang yang mau, terlepas taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mereka yang membuka hatinya bagimu Tuhan, masuklah dalam hati mereka. Sama seperti engkau mengubah Saulus menjadi Paulus, Tuhan Bapa di surga, pakai mereka menjadi alat-alat yang berkenan di hadapanmu. Sama seperti engkau mengubah hambamu ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih engkau berkenan memakai mereka, engkau berkenan mengubah hidup mereka, mentransformasi hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan engkau juga yang saya mau katakan yang mengalami sakit atau persoalan-persoalan lain dalam kehidupanmu, ekonomimu, usahamu, keluargamu yang seolah-olah sedang mengalami kuasa api neraka, saya mau katakan, berkata-katalah terhadap keluargamu, terhadap dirimu, terhadap siapapun, kuasa berkat dari Tuhan. Katakan hal-hal yang baik, keluargaku diselamatkan, keluargaku diberkati, usahaku diberkati, semua. Karena firman Allah katakan, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau usahakan di kota kah, di desa kah, semuanya Tuhan bisa berkati. Dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, angkat tangan, kedua belah tanganmu. Bapa di surga, engkau melihat kedua belah tangan mereka yang diangkat kepadamu Tuhan, dalam berbagai persoalan-persoalan yang mereka alami. Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan, berikan kelegaan kepada mereka dengan menolong mereka. Jawab apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Selesaikan persoalan-persoalan mereka. Jangan ada lagi keluarga-keluarga yang bercerai. Jangan ada lagi keluarga-keluarga yang saling menyakiti. Jangan ada lagi keluarga yang saling membantai seisi keluarganya, atau ibu membunuh anak, atau anak membunuh ibu, atau sebaliknya. Jangan ada lagi berita-berita seperti ini. Oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena hanya perut yang sejengkal kampung tengah ini Tuhan. Kalau dia sudah merasa lapar, dia akan, orang-orang akan berkata, tajam-tajamnya pisau, lebih tajam perut saya ini. Kalau perut saya ini lapar, saya akan bisa melakukan apa saja, bahkan membunuh. Tuhan Bapa di surga, itu bukanlah perkataan dari firman-Mu. Itu adalah perkataan dari kuasa api neraka. Itu adalah perkataan dari setan. Itu bukan perkataan dari Tuhan, bukan dari perkataan dari Bapa. Perkataan dari Bapa adalah, engkau aku berkati, engkau aku kasihi, keluargamu aku kasihi, ekonomimu, dan serahkan itu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu Bapa, ulurkan tanganmu, ulurkan kuasamu, ulurkan mujizatmu bagi mereka-mereka yang mengangkat tangan kepadamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keluarga, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan usaha mereka, pulihkan hubungan suami istri, anak dan lain sebagainya, pulihkan pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Karena hanya Engkau Allah yang mampu menolong mereka, hanya Engkau Tuhan yang mampu memberkati mereka. Di dalam nama Yesus, diberikanlah hormat kemuliaan bagi Tuhan.
Hamba yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau pemilik belas kasihan itu. Engkau juga sedia menolong mereka, memberkati mereka. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau bersedia menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih kemurahan-Mu. Diberikanlah pujian dan hormat bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat menjadi warga negara surga. Dan saran saya, mari kita beribadah ke gereja terdekat dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, berikan kesaksian di kolom komentar. Dan saya mau katakan, kalau engkau diberkati, bagi semua kita yang diberkati, mari kita rela untuk berbagi, share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau katakan juga, biarlah kasih Tuhan senantiasa memenuhi kita, iman kita senantiasa penuh di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dan menyimpannya dalam hidupnya. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Mencukupi segala kebutuhan. Jadi apa menjadi kebutuhan Yesus yang mencukupinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ingatlah, Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kebaikannya. Apabila Anda malam ini mau tidur, ingatlah, tidur itu kasih karunia, bukan karena pil penenang. Kalau Anda tidur karena pil penenang, datang pada Yesus. Datang pada Yesus, Anda akan diberikan ketiduran yang sangat luar biasa nyenyak. Dan Anda akan mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Kalau Anda tidak bisa tidur, baca firman Allah, menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, Anda akan menikmati kuasa yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semuanya. Haleluya, amin.